Udah diikhlasin aja, nggak apa-apa. Semua itu titipan dari Allah. Mau gimana lagi? Kita kan cuma dikasih titipan. Jadi kalau sesuatu yang sudah hilang ya itu juga terjadi karena kehendak Allah. Jadi Ades nggak usah sedih, nggak usah apa, biarin rampok hilang juga nggak apa-apa. Nanti kalau sudah rezekinya rampok balik atau ditemukan sama orang baik, ya bakalan kesini lagi ya. Tapi kalau nggak ditemukan sama orang atau kemana, ya mudah-mudahan rampok mendapatkan perawatan yang lebih maksimal, perawatan yang lebih bagus. Jadi Ades nggak boleh patah semangat, tetap harus ngelatih. Kan ada ini juga, merpati juga banyak. Nanti gampang kalau main-main ke pasar, bisa beli lagi, beli rampok. Ya mudah-mudahan didoain aja yang nemuin rampok, orang baik, terus mau ngembaliin rampok, terus bisa dimainin lagi. Ya kalau nggak ketemu, ya kalau rampok ada yang nyimpen ya mudah-mudahan dirawat dengan baik. Ya dilatih juga. Jadi Ades tuh nggak usah sedih lagi. Kan itu kan masih ada anakannya si rampok juga tuh. Mudah-mudahan aja itu jantan. Nanti bisa dilatih. Terus juga nanti ada kan merpati jambul. Merpati jambul juga nanti bisa dilatih. Jadi Ades tuh harus tahu bahwa semuanya yang Ades punya, ayah punya itu hanya titipan. Jadi bukan semata-mata milik Adias atau milik ayah, semua itu titipan dari Allah. Jadi Adias harus belajar ikhlas ketika Allah sudah mengambil itu semua, karena semua juga atas izin Allah. Kalau Allah nggak berkehendak, ya nggak ada yang sesuatu bakalan terjadi. Tetapi jika Allah sudah berkehendak, ya kayak gini jadi Adias harus belajar ikhlas. Ayah juga ikhlas kehilangan rampok. Rampok kemana Sabtu kemarin itu mungkin karena kesalahan ayah juga, gara-garanya digandeng. Mungkin juga karena ayah terlalu memaksakan, rampoknya kecapean. Ya jadi mau gimana lagi. Jadi harus ikhlas biarin aja. Kita doakan aja si rampok itu ditemukan orang yang memang penghobi juga, terus dirawat dengan baik, terus dijaga dengan baik. Jadi Ades harus tetap semangat ngelatih merpati yang lainnya. Kan masih ada juga kayak si kliwon, nanti ayah giringin lagi. Terus jambul, nanti ayah giringin sambil nunggu rampok. Terus juga ada si jenius, masih banyak merpati. Tenang aja, Ades nggak boleh patah semangat nih. Merpati kan mungkin ya ayah juga sedih juga. Jadi setiap malam itu kepikiran rampok terus, karena rampok ini merpati yang ibaratnya bisa nyenengin ayah, bisa nyenengin Adias. Ketika dilatih itu kan bersama rampok, dilatih itu berapa hari ya, kurang lebih 4 harian, dari hari Rabu, Kamis, Jumat sampai Sabtu. Nah di hari Sabtunya itu rampok mungkin kelelahan. Sebetulnya itu udah ada tanda-tanda sih ada tanda-tanda juga rampok itu kayaknya kok beda sih, kayak lemes-lemes gimana ya. Tapi ya cuman ayahnya nggak ngerti ya. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa, ikhlasin aja. Jadi Ades nggak boleh sedih lagi. Kan masih banyak tuh merpati kayak Neros, nanti gampang nyari merpati kolong lagi. Jadi Ades tuh biar ngerti ini semua terjadi atas izin Allah. Dan semua yang kita miliki itu semuanya itu bukan milik kita. Jadi melainkan itu hanya titipan Allah. Jadi Allah berhak mengambil kapanpun dan apapun yang kita miliki Jadi kita harus belajar ikhlas, pasrahin aja sama Allah. Nanti juga suatu saat barangkali ketemu ya alhamdulillah. Kalau nggak ketemu ya barangkali ada ganti dari rampok yang jauh lebih baik, jauh lebih bagus.
Jadi semuanya udah diatur sama Allah. Jadi Adias itu harus jalanin aja, tenang aja jalanin. Mungkin juga ujian buat ayah, buat Adias. Ketika melatih merpati itu harus hati-hati. Mungkin juga peringatan karena terlalu keasikan. Ya ayah juga sama, sedih, bukan Adias aja. Apalagi Rampok kan udah lama juga, sampai udah punya anak tuh yang dipegang Adias. Ya, terus mau gimana lagi, nyarinya di mana? Kan kemarin udah nyari, berusaha nyari ke sana ke sini ya, karena mungkin belum rezekinya kita. Jadi udah biarin aja. Yang penting kan udah usaha kemarin nyari-nyari sampai ke kebun-kebun. Tapi nyatanya si Rampok itu sama sekali nggak nampak muter atau gimana, nggak tahu. Jadi ini buat teman-teman barangkali yang ini ya, wilayah Kota Cirebon itu Rampok hari Sabtu, tepatnya hari Sabtu itu saya latih beberapa kali terbangan. Nah, setelah beberapa kali terbangan itu padahal saya sudah mengetahui kondisi si Rampok itu sudah kelelahan. Cuman karena ada temen gandengnya, jadi dikirain saya itu Rampok bakalan ngikut atau pulang. Ternyata si Rampok itu memprok atau mamprok di genteng, dan si Rampok berdiam diri di situ. Nah, si Rampok agak kebingungan. Ini nggak tahu Rampok kebingungan, nggak tahu si Rampok kecapean. Waktu itu tuh saya coba terbangkan sendirian di jarak kurang lebih 600 meteran si Rampok. Ketika sendirian itu alhamdulillah satu kali langsung menuju ke lapak CTS. Nah, saya kan pengen Rampok itu cepet tinggi dan belajar ngolong, karena di jarak 600 meter si Rampok belum mau ngolong. Ketika nyampe lapak itu sekitar 50 meteran dia langsung turun. Tujuannya saya berinisiatif itu untuk belajar ngolongin si Rampok. Padahal posisi Rampok kan teman-teman tahu sendiri, si Rampok itu masih dalam keadaan meloloh, fisiknya juga masih belum bagus. Itu penerbangan juga udah melebihi kapasitas. 3 hari itu alhamdulillah si Rampok itu lolos semua, menuju udah tinggi. Nah, di hari keempatnya itu udah ada tanda-tanda. Ketika di terbangan jarak pertama itu istilahnya itu titik pertama itu Rampok langsung menuju. Nah, saya di titik kedua ketika diterbangin itu udah udah curiga sih sama si Rampok itu. Jadi si Rampok itu padahal di titik itu hari kemarinnya itu dia langsung menuju. Tetapi di hari itu nggak tahu kenapa si Rampok itu selalu puter balik dan selalu muter 1 kali. Sampai saya terbangkan kedua kali di titik kedua tetap sama seperti itu. Nah, mungkin dari situ si Rampok ada pemberitahuan terhadap saya ya. Cuman sayanya mungkin belum menyatu dengan si Rampok. Saya memaksakan untuk menerbangkan lagi. Nah, di titik ketiga Rampok kan udah sudah menuju juga. Tapi anehnya di hari Sabtu itu si Rampok itu muter lagi. Seolah-olah Rampok itu baru diterbangkan di situ. Saya terbangkan sebanyak 2 kali, hasilnya sama kayak gitu semua. Seolah-olah Rampok itu kebingungan. Nah, terus di terbangan berikutnya titik keempat kan berarti si Rampok ini nambah jarak, karena target saya itu memang ditambah di hari keempat itu di titik keempat. Nah, alhasil si Rampok berdiam diri dulu, sempat mamprok juga diem. Nah, terus Rampok langsung terbang. Nah, alhamdulillah di situ Rampok nggak muter.
Terus si rampok langsung nuju ke lapak kolong JTS. Nah, di situ saya senang, teman-teman. Tetapi ketika saya mau terbangkan lagi, itu kan ada yang ikut juga. Di sini saya udah pegang tubuh, kondisi si rampok itu udah mulai kelelahan. Tapi karena saya mikirnya ini ada temennya, ibaratnya untulan atau partner untuk melatih si rampok. Jadi saya coba satu kali lagi, teman-teman. Nah, dicoba gandeng berarti di titik yang kelima. Di titik kelima, nah itu jarak kurang lebih 500 sampai 600 meter. Si rampok saya terbangkan. Pertama itu saya sendirian dulu. Nah, ketika sendirian itu saya seneng, sama Adias itu seneng. Kenapa? Karena si rampok langsung nuju ke lapak kolong JTS. Tetapi si rampok walaupun menuju itu, kata Adiasnya nggak mau ngolong, atau ketika jarak 100 meter ke kolong JTS itu si rampok udah turun. Nah, jadi saya berinisiatif karena ada merpati yang sudah mapan, udah bisa ngolong, saya coba gandengin. Nah, disitulah detik-detik si rampok hilang kabur entah kemana. Awalnya itu digenteng, muter, awalnya itu saya terbangkan muter, gandeng satu kali muter. Nah, yang gandengan si rampok ini dia menuju ke lapak JTS, sedangkan si rampok turun dan mamprok di genteng. Nah, di situ saya biarkan si rampok berdiam diri. Karena nggak mungkin juga saya ambil betinaan karena jaraknya udah terlalu jauh. Kebetulan pada waktu itu di lapak JTS nggak ada orang, cuman ada 2 orang, Adias sama siapa penghobi lain itu. Tadinya saya mau minta tolong suruh bawain betina, cuman saya mikirnya karena si rampok sudah waktu nggak digandeng udah menuju, jadi saya berpikiran, wah si rampok ini udah paling kelelahan. Jadi saya biarkan, selang berapa menit terus saya menuju ke lapak ngambil betinaannya. Nah, pas ngambil betinaannya itu saya ke situ lagi, ke rampok yang dimana rampok memprok. Ternyata rampoknya nggak ada. Sampai sore hari ya rampok nggak ketemu sampai dengan sekarang. Nah, ini Adiasnya jadi bersedih, nggak mau ngapa-ngapain. Ngelatih merpati balap nggak mau, ngelatih merpati yang lain juga nggak mau. Jadi saya juga bingung nih. Jadi teman-teman tolong ya minta bantuannya. Barangkali yang tahu rampok kabari saya, bisa lewat ini, bisa juga lewat Instagram, bisa juga lewat Facebook. Jadi tolong kabari secepatnya. Memang rampok itu bukan merpati yang istimewa, tetapi rampok ini waduh udah melekat di hati Adias. Jadi ya tolonglah buat teman-teman yang melihat rampok kabari. Karena kalau gimana ya, walaupun nanti diganding dengan merpati lain, ya memang rampok sudah di hati. Jadi udah melekat, udah ke bawah, apalagi udah lagi Adias lagi semangatnya hari itu tuh ngelatih si rampok. Karena rampok kan langsung menuju, tinggal belajar kolongnya saja. Karena si rampok lagi meloloh, tenaganya juga belum dapat. Mungkin ya belum waktunya ngolong, tadinya juga harusnya sabar. Kelalaian saya juga jadi berakibat si rampok ini hilang entah kemana. Ya mudah-mudahan ditemukan orang baik dan mau mengembalikan si rampok agar Adiasnya semangat lagi melatih merpati yang lainnya juga. Nah, mungkin segini saja teman-teman. Mohon bantuan dan informasinya jika teman-teman melihat si rampok dimanapun, tolong kabarin ya. Karena ini saya juga ya walaupun sudah mencoba mengikhlaskan si rampok, tapi ya ada kalanya saya juga terus kepikiran si rampok.
malam hari yang nggak bisa tidur. Cuman ya mau gimana lagi, dipikirin juga ya, kalau sudah memang bukan rezekinya ya sudah. Jadi Adyas juga harus itu ikhlas. Kalau rampok belum rezekinya kita itu udah di Adyas nyari kemana pun belum rezekinya nggak bakalan ketemu. Jadi udah ikhlasin aja. Nanti kalau kitanya ikhlas, tulus, udah pasrahin sama Allah. Nanti juga kalau udah rezekinya, entah 1 bulan yang akan datang, 1 tahun yang akan datang, rampok itu pasti kembali. Nah, jadi Adyas harus yakin dengan ketentuan Allah. Jadi semua ini terjadi atas kehendak Allah. Nah, oke teman-teman, mungkin segitu saja nih. Ini Adyasnya udah nggak mau ngelatih merpati lagi karena Adyas masih dalam momen-momen berduka ya, kesedihan. Jadi kehilangan rampok teman-teman. Si Adyas itu lagi kehilangan rampok. Saya juga kehilangan rampok. Ini kelalaian dari saya dalam menerbangkan si rampok. Oke teman-teman, sekian saja. Kurang lebihnya mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Nantikan video terbaru dari saya. Akhir kata saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.